Kondisi pandemi seperti ini pastinya bukan harapan semua orang, termasuk aku, mahasiswa tingkat 2 di salah satu kampus di Bandung. Untuk menyambung hidup, aku pun akhirnya mendaftar sebagai driver ojek online di sela-sela waktu kosong kelasku. Kuliah yang masih berbasis daring membuatku sedikit leluasa mencari tambahan lain untuk biaya kuliah dan sehari-hari. Aku tidak tinggal dengan orang tuaku. Asalku dari Garut. Di Bandung, aku tinggal di sebuah kosan di sekitaran Cicadas. Malam hari ini, aku akan bagikan pengalamanku. Pengalaman seram yang jika teringat selalu menjadi mimpi buruk untukku. Singkat cerita, sudah 2 minggu aku menjadi driver ojek online. Mulai dari mengantarkan customer, mengantarkan makanan, bahkan sampai kiriman barang, semua sudah pernah aku lakukan. Hingga sampailah pada hari itu, aku mendapatkan order mengantarkan barang dari Jalan Bengawan ke sebuah komplek di sekitaran Bandung Barat. Lumayan jauh, tapi sudahlah. Sekitar jam 8 malam, aku pick up barangnya lalu segera meluncur ke tempat pengantaran. Jalanan terbilang sepi, ditambah tadi sore hujan cukup besar di sekitaran Bandung, membuat jalanan masih terlihat basah. Dan juga ada air yang menggenang. Aku arahkan motorku mulai masuk ke jalanan komplek. Sebuah komplek yang rumahnya besar-besar. Jalannya pun cukup besar, tapi sangat sepi dan hening. Tak ada kendaraan yang lewat. Rumah besar yang berdiri nampak dingin melihatku berjalan melewati setiap bloknya. Sampailah aku di sebuah jalan yang tidak ada perumahannya. Sepertinya belum dibangun rumah, masih berupa tanah. Tak jauh di depanku, ada sebuah jembatan yang melintang. Hingga di bawahnya membuat terowongan kecil. Motorku melaju perlahan melewati terowongan itu. Ketika aku lewati terowongan itu, terdengar ada suara tangis anak kecil menggema. Ketika aku melewati terowongan itu, kontan aku berhenti. Aku berhenti tepat setelah melewati terowongan dan refleks menengok ke belakang. Dan benar saja, ada seorang anak kecil, sepertinya perempuan, berdiri di pinggir terowongan sambil membelakangiku. Rambutnya panjang sepinggang dan tangannya terlihat menutup wajahnya. Karena gelap di dalam terowongan itu, aku tidak begitu jelas melihatnya. Dari kejauhan, aku coba memanggilnya. Dek? Dek? Adik kenapa? Dek?
Begitu tanyaku. Dan ketika aku baru mau turun dari motor, anak kecil itu berlari menjauh, lalu seperti bersembunyi, menghilang dari pandanganku. Ketika aku mau mengejarnya, handphoneku bergetar. Dan kulihat customerku sudah menanyakan barangnya ada di mana. Buru-buru aku langsung bergegas pergi ke tujuan semulaku. Barang pun selesai aku antarkan. Karena sudah cukup malam, aku memutuskan itu orderan terakhirku. Dan aku akan bergegas pulang. Aku bertolak kembali ke jalan yang sebelumnya, yang tadi aku lewati, termasuk terowongan di bawah jembatan itu. Aku melaju perlahan melewati kolong jembatan itu dan coba perhatikan lagi kiri dan kanan. Karena memang sangat gelap saat itu, aku pun tidak melihat siapa-siapa di sana. Sampai baru saja aku melewati terowongan itu, kembali ku dengar suara tangisan anak kecil. Aku pun berhenti dan menengok ke belakang. Kali ini jelas terlihat ada bayangan anak kecil yang sedang jongkok memeluk lututnya dan menangis. Tadi perasaan gue nggak ada. Sekarang aku benar-benar berhenti. Aku parkirkan motorku di pinggir jalan, lalu turun dari motor. Mulai berjalan masuk ke terowongan di bawah jembatan dan mendekati anak kecil yang menangis itu. Dan benar saja, ada anak kecil. Kulitnya agak gelap dan kotor, seperti ada lumpur kering di kulitnya. Rambutnya panjang terurai. Wajahnya tidak terlihat karena menunduk tertutup lututnya yang dirangkul kedua tangannya. Adek kenapa nangis? Kamu sendirian? Orang tua kamu di mana? Dek, kamu tersesat ya? Anterin pulang ya. Rumah kamu di mana? Dek. Yaudah yuk berdiri, jangan di sini. Gelap deh. Yuk, sini anterin ya. Karena dia tidak menjawab, aku pun langsung memegang tangannya dan menuntun anak kecil itu untuk berdiri dan keluar dari terowongan. Ku pegang pergelangan tangannya. Tangannya sangat kurus. Aku pegang tangannya dan menuntunnya keluar. Dia berjalan di belakangku. Sampai keluar terowongan masih terasa aku pegang tangannya. Anterin kamu, tapi kamu kasih tahu rumah kamu di mana, ya? Begitu kataku.
Seraya aku tengok ke belakang, melihat anak itu dan... Anak itu tidak ada, hilang. Tapi tanganku masih terasa memegang tangan anak itu. Iya, di genggaman tanganku masih terasa pergelangan tangannya. Tapi wujudnya tidak ada. Refleks aku langsung melepas pegangan tanganku. Mendadak sekujur tubuhku merinding. Tadi itu apa? Buru-buru aku langsung kembali ke motorku dan menyalakan motorku. Aduh. Apa lagi sih? Motorku susah menyala. Tidak biasanya. Aku coba selah terus motorku tapi tetap tidak menyala. Aku coba cari bantuan, tapi di sekitarku hanya jalanan kosong yang sepi. Tidak ada kendaraan lain yang lewat. Aku mulai panik. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mulai bercucuran. Dan tiba-tiba terdengar suara tertawa. Anak kecil seperti berlarian di belakangku. Ketika aku lihat ke belakang tidak ada apa-apa. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang memegang betis kakiku. Dan ketika aku lihat, nampak sesosok anak kecil memegang kakiku. Bukan anak kecil. Sosok itu memang seperti anak kecil, tapi mempunyai wajah yang mengerikan. Bola matanya besar berwarna merah, giginya menyeringai bertaring kecil, dan rambutnya panjang sampai ke pinggang. Kulitnya gelap, hampir hitam legam dan dengan tekstur kotor seperti penuh lumpur kering di sekujur tubuhnya. Sosok itu seakan berkata, sosok itu terus meminta aku mengantarnya pulang. Tanpa pikir banyak aku berlari sekencang-kencangnya menjauhi sosok itu. Aku terus berlari, terus sampai akhirnya aku bertemu seorang satpam yang berjaga di sana. Aku yang masih panik coba menjelaskan dengan terbata-bata. Satpam itu coba menenangkanku dan langsung mengantarku mengambil motor. Dan ketika dinyalakan, motorku itu tidak bermasalah sedikit pun. Dan ketika aku lihat lagi ke sekitar, sosok aneh itu pun sudah hilang. Aku pun mampir dulu ke pos satpam di sana dan menceritakan apa yang kulihat. Bapak satpam itu pun tersenyum dan bilang bahwa itu sudah biasa. Sosok itu muncul di kolong jembatan. Katanya sih itu bukan anak kecil, tapi sosok makhluk yang kadang memang terlihat seperti anak perempuan yang masih kecil. Dan jika lewat lagi ke kolong jembatan itu dan mendengar suara anak kecil, katanya jangan pernah menengok ke belakang, karena pasti akan diganggu oleh sosok itu.
Namaku Anggi Putri. Teman-temanku biasa memanggilku dengan sebutan Gi. Kejadian ini terjadi beberapa minggu yang lalu. Sebenarnya, aku takut untuk menceritakan pengalamanku ini. Tapi, berkat teman-temanku yang memaksaku untuk menceritakan pengalamanku ini kepada tim Nightmare Side Ardan Radio, malam ini aku akan memberanikan diri untuk menceritakannya. Awalnya, aku mengira kejadian ini hanyalah sebuah mimpi buruk yang kualami. Tapi ternyata semua itu salah. Kejadian ini benar-benar nyata terjadi padaku. Waktu itu, aku dan teman-temanku berencana untuk liburan sejenak. Hitung-hitung merayakan persahabatan kami yang sudah kita lewati dari SMP. Aku bekerja magang di salah satu kantor negeri yang berada di Bandung Tengah. Temanku Cindy bekerja sebagai karyawan pabrik. Devi bekerja di salah satu mal di kota Bandung. Asti dan Amel adalah seorang mahasiswi di universitas swasta di kota Bandung. Karena kami merasa sangat penat dengan kesibukan pekerjaan masing-masing waktu itu, kami membuat sebuah rencana untuk berlibur ke daerah Subang. Menurut kami, di daerah Subang banyak tempat-tempat yang menarik untuk dijadikan destinasi liburan. Lagi pula, sekarang sedang pandemi, dan di Subang banyak sekali tempat wisata yang sepi. Tempatnya pun tidak terlalu jauh dengan villa yang akan kami sewa di sana. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Kami berangkat menggunakan satu mobil dan aku yang menyetir waktu itu. Kami berangkat siang hari. Cin, villanya masih jauh nggak dari sini? Enggak kok. Lo tinggal belok ke kanan. Nanti di sana kita ikutin jalur perkebunan teh. Nah, nanti di situ ada petunjuk arah buat ke villa. Aku pun langsung mengikuti arahan Cindy. Sampai ketika sudah memasuki daerah Subang, kulihat ke sekitarku. Ternyata kota Subang benar-benar indah. Dengan suasana yang masih benar-benar sejuk. Kanan kirinya terdapat kebun teh. Di bawahnya ada warung-warung kecil. Sampai tak terasa kami pun tiba. Aku pun langsung memarkirkan mobilku di halaman villa yang akan kami tempati. Kami disambut oleh Pak Yunus. Dia adalah penjaga villa di sini. Pak Yunus langsung mempersilahkan kami masuk untuk berkeliling di area villa ini. Sambil menyimpan barang bawaan kami. Jika dilihat-lihat, villanya lumayan besar untuk kami berlima. Bangunan villa itu terlihat kuno. Di dalamnya terdapat 5 kamar, 4 kamar mandi, 1 ruang tamu yang cukup besar, dapur, dan di atas ada balkon.
yang katanya jika sore hari kita bisa melihat senja dan hamparan kebun teh yang indah. Cindy yang memilihkan villa ini untuk kami sewa. Katanya suasana di sini masih sangat asri. Terlebih harga villanya murah. Setelah selesai berkeliling, Pak Yunus pun meninggalkan kami. Namun ada satu pesan yang ku ingat dari Pak Yunus saat itu. Pak Yunus bilang, selama kita tinggal di sini, kita tidak boleh bicara sembarangan, apalagi sompral. Dan jangan terlalu berisik jika sudah memasuki jam 9 malam. Dan satu hal lagi, jangan membuka pintu kamar yang ada di dekat ruang tamu. Kami pun mengiyakan ucapannya, karena menurutku itu adalah hal yang memang sudah biasa. Iya Pak, santai, kita udah tahu kok, gak boleh sompral, soalnya kalau sompral nanti didatengin setan. Iya kan Pak? Pak Yunus pun terlihat tersenyum dengan ucapanku. Dan tak lama dari itu, ia bergegas pergi meninggalkan kami. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Kami semua tidur satu kamar, karena di satu kamar tersebut ada 2 kasur king bed. Jadi cukuplah untuk kami berlima. Seperti perempuan pada umumnya, sebelum tidur, kami melakukan girls time. Mulai dari maskeran bersama, sampai gosip-gosip sesaat. Tadinya malam ini kita akan melakukan acara barbecue. Tapi karena cuaca tidak mendukung, jadinya membuat kita memilih untuk tetap dalam villa. Amel mengajak kami untuk bermain games Truth or Dare. Dan kami pun terlarut dalam games itu. Kami bermain sambil disertai tawa. Karena saat itu aku memberikan tantangan yang menurutku sangat konyol, yaitu memposting foto terjelek di Instagramnya. Menggunakan make up seperti badut, sampai tiba-tiba saja aku mendapat giliran. Dan saat itu, entah sengaja atau tidak, Amel memberikan challenge kepadaku untuk membuka pintu kamar yang dilarang oleh Pak Yunus tadi. Mendapat tantangan itu, aku sedikit terdiam. Namun, karena aku tidak mau ambil pusing, aku pun menerima tantangannya. Oke, siapa takut? Cuma buka pintu doang kan? Gak sampai masuk. Karena sudah mengiyakan tantangan itu, mau tidak mau, aku harus menuruti tantangan mereka. Dengan langkah pelan, aku menuju kamar itu. Dan setelah berada di depan kamar itu, perlahan ku pegang gagang pintu itu. Namun, ketika baru saja ku pegang, entah kenapa, tiba-tiba saja aku merasakan jantungku mulai berdegup kencang. Berdetak lebih cepat dari biasanya. Perlahan, ku buka pintu itu. Dan ketika ku intip,
ternyata di dalam kamar itu kulihat ada banyak alat musik tradisional khas Sunda, gamelan-gamelan Sunda, dan ada beberapa patung yang menyerupai penari, dan pemain musik tersebut lengkap dengan kostum mereka. Melihat itu aku pun sedikit lega. Kirain ruangan apaan? Tidak ada yang aneh. Mungkin ini punya pemilik villa ini, dan mungkin Pak Yunus melarang kami menggunakan kamar ini karena tidak mau barang-barang di sini rusak. Begitu pikirku. Aku langsung menutup pintunya, dan teman-temanku langsung bertanya, di dalam ada apa? Aku langsung menceritakan kepada mereka apa yang telah aku lihat di dalam sana. Dan tak lama dari itu, karena sudah lumayan larut malam, kami pun bergegas menyelesaikan permainan dan bersiap untuk tidur. Kulihat teman-temanku sudah tidur dengan nyenyak. Namun tidak denganku saat itu. Justru aku merasakan sangat sulit untuk tertidur. Sampai tak lama setelah itu, aku mencium aroma yang sangat menyengat. Iya, ini seperti aroma bunga melati. Dan terdengar suara musik gamelan yang sedang dimainkan. Aku mencoba mencari asal suara itu, dan ternyata berada di luar halaman villa ini. Kulihat di halaman villa kini ada banyak cahaya lampu yang menghiasi halaman villa. Aku juga melihat banyak sekali warga yang sedang berada di situ. Penasaran, aku pun mendekati ke arah mereka berkumpul. Entah apa yang terjadi denganku. Aku seperti terhipnotis untuk berjalan ke halaman itu. Sesampainya di halaman, kini ku dengar suara-suara gamelan dengan jelas. Ditambah orang yang sedang menyinden. Di sana juga ada beberapa penari yang sedang menari, mengikuti alunan musik itu. Warga juga ikut menari bersama mereka. Sampai aku mendekati para warga tersebut. Pikirku, mungkin ini memang tradisi warga di sini. Sampai musik yang awalnya seperti musik hiburan tiba-tiba berhenti menjadi musik yang menyeramkan. Membuatku menjadi merinding seketika. Dan kulihat warga yang tadi ikut menari tiba-tiba saja menundukkan kepala mereka. Begitupun pemain musik, sinden, dan para penari tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Dan astaga, aku terkejut ketika bola mata mereka tiba-tiba saja menjadi berwarna putih semua. Ditambah wajah mereka yang sangat pucat. Dan perlahan mulutnya menyeringai seperti mengeluarkan
Ketika terbangun, aku sudah dikelilingi oleh teman-temanku. Dan kulihat di sana juga ada Pak Yunus. Cindy menceritakan kalau semalam dia dan teman-teman yang lain mencariku karena semalam aku tidak ada di kamar. Ketika mereka melihatku ada di halaman villa, sedang menari-nari sendirian. Padahal setahu mereka, aku tidak bisa menari. Setelah itu aku pingsan. Pak Yunus pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang, kami telah melanggar larangan yang Pak Yunus beritahu sebelumnya. Pak Yunus pun tidak tahu menahu tentang kamar terlarang itu. Katanya, Pak Yunus hanya menjalankan tugasnya saja untuk menjaga villa ini. Dan setiap ada orang yang menyewa villa ini dan melanggar larangan di sini, pasti akan terjadi seperti yang aku alami. Pengalaman ketika aku masih duduk di bangku SMA yang membuatku selalu bermimpi buruk. Namaku Septri. Orang-orang biasa memanggilku Tri. Dan kejadian ini bermula dari keisengan bersama teman-temanku ketika sedang berkumpul di sekolah. Hari itu langit sangat mendung, namun tidak turun hujan. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 5 sore, menandakan waktu sekolah pun berakhir. Sebagian siswa mulai berhamburan keluar kelas, kecuali aku dan keempat temanku lainnya. Setelah suasana sekolah mulai sepi, kami pun mulai beraksi. Jadi, di sekolahku, aku mempunyai kelompok yang selalu mencari-cari hal mistis. Entah kapan terbentuknya kelompok ini. Yang pasti, dari dulu, aku memang sangat tertarik dengan hal-hal yang penuh misteri. Dan hari itu, giliran kami mencoba mencari hal mistis di sekolahku. Kami memakai ruang kesenian di sekolah untuk memulai ritual. Ritual yang kami pakai biasanya kami cari dari buku-buku yang dibaca. Aku mendapat info, konon, jika kita membakar terasi, katanya itu bisa mengundang makhluk halus datang. Cara yang mudah dan sepertinya patut dicoba. Tak butuh waktu lama, kami pun langsung mencobanya. Sekitar jam 7 malam, kami memulai ritual itu. Salah satu temanku mulai meminta kami untuk duduk melingkar dan memejamkan mata sambil saling berpegang tangan. Karena aku yang mempunyai ide membakar terasi itu, aku pun mulai membakar terasi di tengah lingkaran yang kami bentuk. Dan ini sebelumnya belum pernah kami lakukan. Oke, udah. Tenang guys. Kita cuma butuh konsentrasi aja. Tebakar terasi ini dan kita lihat kayak gimana. Gak usah takut, oke? Konsen.
Aku meyakinkan teman-temanku untuk tidak takut. Setelah terasi terbakar di tengah-tengah kami, baunya mulai menyeruak. Kami berlima duduk melingkar, saling berpegangan tangan, mengosongkan pikiran dan memejamkan mata, dan menunggu apa yang akan terjadi. Aku mulai memejamkan mata, dan tak ada suara apapun yang dapat kami dengar malam itu. Hening. Sesekali kami hanya mendengar suara binatang malam saja. Salah satu temanku pun mulai kecewa karena tidak ada apa-apa yang terjadi saat itu. Sampai tiba-tiba saja aku merasakan suhu di ruangan ini berubah drastis. Tak lama dari itu, kami pun membuka mata secara bersamaan. Dan ternyata tidak ada apa-apa yang terjadi. Kami pun memutuskan untuk pulang saja dan mengakhiri ritual ini. Nah, aku berpikir mungkin di sekolah kami memang tidak ada hantunya, atau ritual memanggil hantu memakai metode membakar terasi tidak mempan. Singkat cerita, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah, aku langsung bergegas bersih-bersih, dan setelah itu langsung merebahkan badanku di atas tempat tidur. Aku masih merasa ada yang mengganjal pikiranku. Tidak puas karena ritual yang kulakukan tadi tidak berhasil. Dan aku pun memutuskan untuk mencobanya lagi di dalam kamar, sendirian. Aku ambil sisa terasi yang masih ada di dalam tasku. Aku bakar dan membiarkannya terbakar di samping tempat tidurku. Dan aku membaringkan kembali badanku di atas tempat tidur. Kurasakan bau terasi ini mulai tercium seisi kamar. Kupejamkan mataku untuk merasakan keheningan yang ada di kamarku. Sampai tiba-tiba saja aku rasakan seperti ada sesuatu yang menyentuh kakiku. Dan mencengkeramnya. Ya, terasa seperti sebuah tangan mencengkeram pergelangan kakiku. Aku coba membuka mata, tapi tidak bisa. Ya, mataku seakan dipaksa untuk terus tertutup.
Dan tak lama dari itu, aku merasakan seperti ada yang menindihku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk lepas dari cengkeraman itu. Tapi sangat sulit. Hingga beberapa lama akhirnya aku bisa terbebas dari sesuatu yang menindihku. Iya, aku merasakan ketindihan malam itu. Herep-herep. Kubuka mataku dan tidak ada apa-apa di sekitarku. Namun terasa sebuah tangan mencengkeram kakiku dan ada sesuatu yang menindih badanku. Mungkin ritual yang kulakukan berhasil. Kuliah saat itu sudah menunjukkan jam 11 malam. Ternyata aku sudah lumayan lama tertidur. Padahal seingatku, tadi aku merasakan sesuatu yang menindihku itu dan hanya sebentar. Kejadian yang tadi ku alami membuatku menjadi sulit tidur. Aku coba berkali-kali pun aku tidak terlelap. Hingga samar aku mendengar suara ibuku yang masih menonton TV di ruang tengah. Aku masih terdiam di dalam kamar sambil melamun dalam posisi terlentang. Mataku tak lepas memandangi atap kamarku. Sampai belum lama aku memejamkan mata, tiba-tiba sesuatu kembali mengusik kenyamananku. Namun kali ini aku bisa langsung membuka mataku. Tapi tunggu dulu. Perlahan aku rasa ada jari jemari yang terasa memegang kakiku dan mencengkeram kakiku dengan keras. Iya, sama seperti sebelumnya. Dan tubuhku kini tak bisa digerakkan. Telingaku masih dapat mendengar suara TV yang ada di luar kamar. Iya, tapi aku tidak bisa bergerak. Bahkan mencoba berteriak minta tolong pun teriakanku seakan tidak keluar. Aku mulai panik. Aku berusaha berontak menggerakkan seluruh tubuhku sedikit demi sedikit dan berusaha mengangkat lengan kiriku dan berusaha bangkit. Semua terasa berat. Aku coba meminta tolong, tapi terasa nihil. Aku kembali mencoba menggerakkan tangan. Kali ini tangan kananku yang kugerakkan dan iya, aku berhasil mengangkat tangan kananku meski terasa sangat berat. Sangat berat. Aku mencoba menggapai sesuatu untuk bangun. Aku gerakkan tanganku sampai aku menyentuh sesuatu. Dan ketika kulirik,
Astaga. Tangan kananku menyentuh sebuah kepala. Iya, sebuah kepala kini terlihat ada di samping tempat tidurku. Kurasakan dari genggaman tanganku ini, aku menyentuh rambut. Rambut yang sangat kasar, seperti sapu ijuk. Dan ku coba melirik sambil menengok ke arah kanan. Dan ketika ku lihat, ya Tuhan, sesosok perempuan terlihat sedang duduk jongkok menatapku di samping tempat tidur. Nah, wujudnya tidak sempurna. Kepalanya berlumuran darah dan rambutnya sangat panjang. Sekujur badannya banyak sekali luka dan dia duduk jongkok sambil terus menatapku. Matanya menatap tatapan kosong. Dan dia terlihat menangis seperti kesakitan. Aku pun menjamkan mataku dan berdoa sebisa mungkin. Masih terasa di tanganku rambut sosok perempuan itu. Hingga ketika ku buka lagi mataku, sosok itu sudah menghilang. Kulihat kakiku pun tidak ada. Tidak ada tangan atau apapun yang terlihat menyentuhku. Aku terdiam sesaat mengatur nafasku. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari kolong tempat tidur, seperti hendak menarikku. Iya, menarik kakiku. Kakiku ditarik hingga aku pun terjatuh dari tempat tidur. Dan aku pun tak sadarkan diri. Ketika terbangun, kepalaku terasa sangat berat. Ternyata sudah pagi. Aku pun berdiri. Kakiku terasa sakit. Kulihat ada memar di pergelangan kakiku. Ketika di sekolah, aku pun menceritakan apa yang kualami pada teman-temanku. Aku menanyakan pada mereka apa mereka merasakan hal yang sama. Dan ternyata tidak. Hanya aku yang mengalaminya. Mungkin ritual membakar terasi yang kulakukan malam itu memang bisa memanggil sosok. Dan mungkin itu sosok yang berada dekat dengan rumahku. Rumahku memang berada di sebuah jalan dan tepat sekali berada di pinggir jalan utama. Dan aku pun baru ingat, di depan jalan rumahku itu sering terjadi kecelakaan yang bahkan sampai menewaskan korbannya. Dan mungkin apa yang